Shalom saudaraku, haleluya puji Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan damai sejahtera. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama, dan sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon hikmat-Mu agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh boleh memberikan kami kekuatan iman, pengharapan, dan membawa kami untuk hidup senantiasa taat kepadamu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini akan terambil dari Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42 berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudaraku, Alkitab berkali-kali berbicara tentang memberi. Tampaknya Tuhan sangat menyukai orang-orang yang suka memberi. Dan sebagai bentuk sukanya kepada orang-orang yang suka memberi, maka Tuhan berjanji untuk memberkati mereka yang dengan murah hati memberi kepada orang lain. Nah, jika ditanyakan kepada kita, apa sih alasan kita memberi pada orang lain? Dalam hal ini, ada 3 model tingkatan orang dalam hal memberi. Tingkatan yang pertama, orang yang memberi karena ia ingin mendapatkannya kembali. Ini semacam investasi, atau dalam bahasa rohani, memancing Tuhan agar memberkati lebih banyak dari apa yang ia berikan. Nah, model memberi seperti ini saudaraku, sesungguhnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada dasarnya, orang yang memberi model demikian adalah orang yang egois. Tentu saja, konsep pemberian seperti ini tidak alkitabiah dan Tuhan tentu juga tidak akan berkenan dengan orang seperti ini. Tingkatan yang kedua adalah orang yang memberi karena kasihan. Jadi, ia memandang orang lain perlu dikasihani, entah karena posisinya, entah karena keadaan atau status yang ia alami, sehingga menimbulkan rasa kasihan, dan karena kasihan itulah dasar untuk memberinya. Ini biasanya muncul dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita melihat seorang pengemis yang minta-minta dengan pakaian yang compang-camping, dengan penampilan yang kucel. Kita merasa, oh kasihan ya, dia keadaannya demikian. Atau bisa juga kita menemukan seseorang yang keadaannya hancur, keadaannya susah, menderita, dan lain sebagainya. Lalu kita timbul kasihan pada orang itu dan kita memberi sesuatu kepada orang itu. Biasanya pemberian model seperti ini hanyalah pemberian yang sekedarnya saja, tidak menjawab masalah yang sesungguhnya. Jadi, pemberian seperti ini orientasinya adalah yang penting saya sudah menolong, yang penting saya sudah membantu, meski semuanya itu ala kadarnya. Tingkatan yang ketiga saudaraku, orang memberi karena visi Allah. Jadi dasar memberinya bukan karena dirinya sendiri atau berdasarkan kasihan, tetapi melihat visi Allah yang Tuhan mau kerjakan di dalam orang itu. Kalau kita mengacu ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, di sana dijelaskan oleh Allah bahwa barang siapa memberi karena orang itu adalah anak Allah atau murid Yesus, maka pemberian itu sesungguhnya berkaitan dengan visinya Allah. Dampaknya tidak hanya berbicara tentang kekinian, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Karena ketika kita memberi orang itu,
Sementara orang itu adalah seorang murid Kristus yang takut akan Tuhan, yang bisa saja sedang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan visi Allah, misalnya memberitakan firman Tuhan atau menjadi saksinya yang ajaib di tengah-tengah kehidupannya, maka sesungguhnya kita sedang terlibat di dalam proyek misinya Allah untuk penyelamatan umat manusia melalui orang yang sedang kita beri itu. Karena itu, upah dari bentuk pemberian model seperti ini tentu saja tidak hanya berbicara berkat kelimpahan yang akan kita terima, tetapi juga dampak kekekalan yang akan kita miliki. Itu artinya hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang berdampak, hidup yang berdaya guna, dan mengubahkan orang lain dari orang yang biasa saja menjadi luar biasa, dari orang yang tadinya hendak binasa karena dosa-dosanya, tetapi kemudian diselamatkan oleh kasih Kristus. Nah saudaraku, pemberian yang model demikianlah yang sesungguhnya berkenan di hadapan Allah, yaitu kita memberi karena kita tahu ada visinya Allah yang sedang dikerjakan di dalam orang yang sedang kita beri itu. Tak heran saudaraku, pemberian seperti ini adalah pemberian yang bersifat mulia. Nah, dari 3 model pemberian di atas saudaraku, saya tidak tahu Anda dalam posisi model seperti apa. Tetapi saya berdoa agar kita semua ada di dalam model yang ketiga, di mana kita memberi bukan saja karena kita mengasihi Allah, tetapi karena ada visi Allah yang sedang dikerjakan lewat pemberian kita itu. Mari belajar memberi dampak, mari belajar untuk berdaya guna, supaya hidup yang kita jalani ini hidup yang menjadi berkat, dan olehnya nama Tuhan dimuliakan. Kelak bila kita meninggalkan dunia ini, saudara-saudara, kita telah mewariskan sesuatu yang dampaknya adalah kekekalan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu, bahkan kemudahan-kemudahan untuk berkat-berkat yang saat ini kami terima. Dan melalui semua berkat-berkat-Mu itu, kami rindu terlibat di dalam visinya Allah, supaya olehnya nama Tuhan dimuliakan di seluruh bumi, dan kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Kiranya berkat-Mu turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan siapapun yang sedang mengikuti program ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan membuat berhasil. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan, yang percaya padanya. Yesus, jawabanku. Yesus,
adanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku. Hanya Kau Yesus yang ku